Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Salam kepada para pemirsa semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Solihin di MA Nurul Huda Channel. Kali ini kita akan berbincang membahas tentang Nur Muhammad. Kenapa Nur Muhammad begitu penting untuk kita bahas? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, laulaka ma khalaqtul aflaq. Ada redaksi yang lain mengatakan laulaka lama khalaqtul aflaq, yang artinya laulaka, karena bukan karena kamu Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan galaksi ini atau tidak akan menciptakan jagat raya ini. Jadi sungguh luar biasa. Jadi Nabi Muhammad ini diciptakan oleh Allah itu luar biasa. Sampai-sampai Allah tidak akan menciptakan dunia seisinya itu bukan karena Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu Nabi Adam itu pernah bertawasul kepada nama Nabi Muhammad untuk memohon ampunan karena telah berbuat kesalahan di surga. Kemudian ditanya oleh Allah, wahai Adam, kenapa kamu bertawasul pakai nama Muhammad? Kamu kok, padahal dia belum diciptakan, nama kamu sudah tahu saya mempunyai seorang Muhammad. Ya betul ya Allah, ketika kau menciptakan aku dari tanah liat dan kau tiupkan ruh dalam jasadku, saat aku membuka mata, kulihat di tiang-tiang surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku sungguh yakin, kata Nabi Adam, nama yang tersanding dengan namamu pasti orang yang mulia, pasti orang yang terkasih, pasti orang yang sangat kau muliakan. Betul kau Adam. Jadi Nabi Adam pun bertawasul dengan Nabi Muhammad, padahal saat itu Nabi Muhammad belum tercipta. Begitu. Jadi dalam Maulid At-Tiba ini disebutkan Allah aujada nurun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menciptakan nur nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nurihi, dari cahayanya Allah. Qabla ayyakhluqa Adama, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, minat tinil lazib, dari tanah liat. Jadi sungguh luar biasa. Setelah menciptakan itu, wa'arada fakhruhu 'alal asya, Allah membanggakan, Allah memamerkan kebanggaannya tersebut kepada semua makhluk yang saat itu, terutama para malaikat. Allah waqala, dan Allah berkata, had sayyidul anbiya, ini adalah Sayyidul Anbiya, ini adalah tuannya para nabi, wa ajalul asfiya, dan orang-orang terpilih yang agung, wa akramul habaib, dan para kekasih yang paling mulia. Allah membanggakan Nabi Muhammad kepada para malaikat. Kemudian disebutkan lagi, kila huwa Adam, kila dikatakan, huwa, apakah cahaya itu, apakah nur itu adalah Nabi Adam. Allah menjelaskan, Adamu, bukan Adamu, Nabi Adam itu bihi uniluhu a'lal maratib, justru dengan Nur Muhammad yang aku titipkan di sulbinya Nabi Adam, atau Nur Muhammad yang telah aku ciptakan itu justru membuat dia mendapatkan derajat yang paling tinggi, bapak para manusia, khalifah pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila huwa Nuh, kemudian ditanyakan lagi, apakah cahaya itu adalah Nabi Nuh, wahai Allah? Qala Nuhum bihi yanju minal gharaqi, bukan, itu bukan Nuh. Nabi Nuh itu justru dengan Nur Muhammad yang dititipkan dalam sulbinya, dia selamat dari tenggelam. Jadi pada masa Nabi Nuh itu pernah ada bencana banjir. Justru karena ada Nur Muhammad dalam sulbinya Nabi Nuh,
Nabi Nuh selamat dari tenggelam. Wa yahliku man khalafahu, dan hancurlah orang-orang yang melawan Nabi Nuh, minal ahli wal aqarib, dari keluarga maupun kerabat-kerabat yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ditanyakan lagi, qila huwa Ibrahim, apakah cahaya itu adalah Nabi Ibrahim? Qala, Allah menjawab, Ibrahimu bihi, Nabi Ibrahim itu dengan Nur Muhammad yang dititipkan dalam sulbinya, taqumu hujjatuhu, hujjah-hujjahnya menjadi tegak, ala ubadil asnam, atas orang-orang atau atas para penyembah berhala, wal kawakib, dan penyembah bintang. Jadi Nabi Ibrahim itu bisa menaklukkan para penyembah berhala dan para penyembah bintang. Itu karena ada Nur Muhammad yang ada dalam sulbinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Qila huwa Musa, kemudian ditanyakan lagi, qila huwa Musa, apakah Nur itu adalah Nabi Musa? Qala, Allah berkata, Musa akhuhu, Musa itu saudaranya Nur ini, Musa itu saudaranya Nur Muhammad. Walakin hadza, tetapi Nur ini adalah habibun, seorang kekasih. Wa Musa, kekasih bagi Allah, maksudnya Nur ini adalah kekasihnya Allah. Wa Musa, sedangkan Musa kalimun, adalah orang yang berbicara dengan Allah. Wa mukhatibun, dan orang yang diajak bicara oleh Allah. Qila huwa Isa, kemudian malaikat bertanya lagi, qila huwa Isa, apakah Nur itu adalah Nabi Isa? Qala, Allah berkata, Isa, Nabi Isa itu yubashiru bihi, membawa kabar gembira atas diutusnya Nur ini nanti. Wa huwa baina yaday nubuwwatihi, sedangkan diutusnya Nur Muhammad ini di antara kenabiannya itu kal hajib, seperti alis ini, dekat sekali. Di masa fatrah antara Nabi Isa sama Nabi Muhammad sekitar 500 tahun. Jadi kal hajib, jadi mengibaratkan seperti alis ini, dekat sekali. Qila, lantas malaikat bertanya-tanya, Nabi Adam bukan, Nabi Nuh bukan, itu Nabi Ibrahim bukan, Nabi Musa bukan, terus Nabi Isa bukan. Kemudian ditanyakan, qila faman hadzal habib al-karim, lantas siapakah kekasih yang mulia ini? Alladzi albastahu khullatal waqar, yang telah engkau pakaikan mahkota. Qila faman hadzal habib, kemudian ditanyakan, siapakah kekasih Al-Karim yang mulia ini? Alladzi albastahu, yang telah kau berikan pakaian khullatal waqar, yaitu pakaian ketenangan. Wa tawajtahu bitijanil mahabah, yang telah kau pakaikan sebuah mahkota dengan mahkota kewibawaan, wal iftikhar, dan kebanggaan. Siapa ini ya Allah? Luar biasa sekali dia. Wa nasyarta ala ra'sihi, dan kau gelar di atas kepalanya al-asaib, sorban kepemimpinan. Qala, Allah berkata, huwa nabiyun, Nur cahaya ini adalah seorang nabi. Istakhartuhu, yang telah aku pilih, min Lu'ayy bin Ghalib, dari keturunannya Lu'ayy bin Ghalib. Yamutu abuhu, yang ayahandanya wafat, wa ummuhu, dan ibunya juga wafat. Wa yakfulhu, kemudian dia ditanggung, dia diasuh, jadduhu, oleh kakeknya. Summa ammuhu, kemudian diteruskan oleh pamannya, yaitu Asy-Syakik. Asy-Syakik itu saudara, jadi paman yang saudara dari bapaknya. Abu Thalib, yaitu Abu Thalib. Ya, begitulah luar biasanya Nabiullah Muhammad SAW. Beliau dicipta sebelum menciptakan alam seisinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beliau diciptakan di dunia terakhir, tetapi beliau menjadi Sayyidul Anbiya. Beliau menjadi pemimpin para nabi, tuannya para nabi. Sungguh luar biasa. Maka ketika kita beriman, memantapkan diri, memantapkan hati untuk mengikuti ajaran-ajarannya Nabiullah Muhammad SAW, tidak ada kesalahan sedikit pun. Maka mari kita mantapkan hati, kita kuatkan iman kita untuk bisa ittiba kepada junjungan kita yang paling mulia, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semuanya, karena mengkaji sejarah beliau ini, kita kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Demikian yang bisa kita kupas melalui MA Nurul Huda channel ini. Nanti akan kita sambung lagi dengan tema-tema yang lainnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.